Konteks terhubung kembali dan mengingatkan kembali berbahasa Indonesia pada momen kalender ini, hari Rabu 25 Agustus 2021. Pengalaman telekomunikasi kontak supernatural semakin jelas, semakin mengkonfirmasi kepada nama Iwan Cornell, di mana kontak terhubung menyatakan menyangkut atas nama Pemerintah Nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta ataupun orang-orang berkomitmen dari Ibu Kota Jakarta. Konteks juga menyangkut kalangan entertainment nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta. Pengalaman telekomunikasi kontak body fenomena supernatural Abang Mendim ini menyatakan bahwa nama Iwan Cornell atau Pointer I 1660 ini memiliki kecakapan verbal ataupun konferensi untuk perkara supernatural yang dimaksud. Intelektualitas akademik dari nama Iwan Cornell dinyatakan mampu untuk mengupayakan konferensi ataupun percakapan secara manual, monolog sendirian dari nama Iwan Cornell untuk pengurusan tentang perkembangan perkara supernatural yang dimaksud. Pengalaman telekomunikasi kontak body fenomena supernatural yang terhubung, ketersangkaan tentang orang-orang beraktivitas telekomunikasi kontak supernatural kepada nama Iwan Cornell. Nama Iwan Cornell dinyatakan definitif berstatus sebagai korban utama ataupun juga pointer utama dari ketersangkaan yang mentargetkan, mensasarkan milenium ini ataupun menghubungi nama Iwan Cornell ataupun sosial gerombolan ataupun juga menyangkut Indonesia. Kontak menyatakan demikian. Nama Iwan Cornell ini adalah target korban utama. Maka kontak terus menyatakan ketersangkaan menyangkut juga tentang Universitas Sumatera Utara. Kembali lagi tentang Universitas Sumatera Utara. Kembali lagi konteks menyatakan, menegaskan tentang Universitas Sumatera Utara. Pengalaman telekomunikasi ataupun perkara supernatural abad milenium ini ingin dikonfirmasi keterkaitan utamanya termasuk kepada Universitas Sumatera Utara. Sejak tahun 2008 dinyatakan menyangkut kesarjanaan dari nama Iwan Cornell, menangkut perkuliahan nama Iwan Cornell, di mana secara persoalan berkait-kaitan kepada perkara-perkara lain yang mengikutinya. Kontak menyatakan segmen tentang perkara perkuliahan ataupun kesarjanaan dari nama Iwan Cornell di Universitas Sumatera Utara merupakan satu poin yang perlu dipercakapkan ataupun dikonferensikan keterkaitan status ketersangkaan yang dimaksud oleh Eternal ID 1666 Discovery. Mana pada momen pengalaman berlangsung secara penimpaan komunikasi terhubung menyatakan termasuk juga tentang entertainment nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta, tentang kalangan entertainment nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta. Mana pada momen utamanya konteks ini menginginkan untuk konferensi tentang keterkaitan perkara supernatural abad milenium yang dimaksudkan oleh Eternal ID 1666 Discovery ini kepada Universitas Sumatera Utara. Mana pada momen tahun 2008 sesungguhnya Universitas Sumatera Utara menyelenggarakan aktivitas supernatural berlangsung, di mana bertujuan untuk menghubungi ataupun mengadakan komunikasi dengan nama Iwan Cornell. Keterkaitan kesarjanaan dari nama Iwan Cornell, di mana konteks menyatakan persoalan ini menyangkut tentang akademik ataupun perkuliahan dari nama Iwan Cornell. Ketersangkaan aktivitas supernatural tersebut adalah prank ataupun kejahilan atas nama Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, di mana secara perkembangan persoalannya berlanjut. Konteks menyatakan bahwa nama Iwan Cornell sesungguhnya adalah sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sejak tahun 2008, di mana
Keterkaitan tentang perkara supernatural yang dimaksud oleh ayat 666 ini adalah konteks dari Universitas Sumatera Utara. Sesungguhnya pihak Universitas Sumatera Utara menghubungi nama Irwan Cornel dengan metode aktivitas supernatural berlangsung. Konteks ini sedikit membingungkan dan memerlukan konfirmasi dengan mengawalinya melalui konferensi momen kalender ini. Universitas Sumatera Utara memiliki kepentingan ataupun aktivitas supernatural yang mentargetkan nama korbannya, nama Irwan Cornel, di mana pada perkembangannya menyangkut juga tentang usaha keseharian dari nama Irwan Cornel sejak tahun 2008, di mana persoalan tentang maraknya usaha tambal ban ataupun sabotase usaha tambal ban dunia perbengkelan atas nama korban, nama usahawan, nama Irwan Cornel merupakan bagian dari ketersangkaan atas nama Universitas Sumatera Utara. Konteks menyatakan hal ini keterkaitan kepada Universitas Sumatera Utara menghubungi nama Irwan Cornel untuk pengurusan ataupun kelanjutan eksekusi perkaranya, di mana menyangkut tentang appointment mengaku menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab atas nama 666 discovery ini, termasuk juga keinginan ataupun maksud dari Universitas Sumatera Utara sebagai bagian dari perkembangan perkara yang dimasukkan oleh nama Irwan Cornel. Nama Irwan Cornel dinyatakan sesungguhnya mengalami komunikasi ataupun conversation bersama Universitas Sumatera Utara. Demikianlah sesungguhnya fenomena supernatural yang berlangsung ini sejak tahun 2008 dialami oleh nama Irwan Cornel. Selaku nama Irwan Cornel ini adalah perintis ataupun kepahlawanan mempelopori perkara supernatural abad milenium ini. Dengan klaim ayat 666 discovery ini mengaku merintis eksistensi perkara supernatural, kode Human Commanding Ghost from Grave ataupun dukunisme yang sukses, kode abad milenium. Konteks menyatakan bahwa nama Irwan Cornel memiliki keuangan termasuk atas nama Universitas Sumatera Utara, yang mana juga menyangkut tentang maraknya usaha tambal ban perbengkelan yang diklaim sebagai perkara sabotase usaha tambal ban dunia perbengkelan atas nama usahawan, nama korban, nama Irwan Cornel. Konteks menyatakan berkaitan ini semua, di mana ketersangkaannya ingin diprioritaskan ataupun diarahkan kepada Universitas Sumatera Utara. Konteks menyatakan menyangkut juga untuk konteks pemerintah nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta, di mana hal ini menyangkut pengurusan keuangan kepada nama Irwan Cornel. Nama Irwan Cornel dinyatakan definitif punya keuangan dari persoalan ini, namun tidak mengetahui bahwa persoalan ini menyangkut kepada Universitas Sumatera Utara sebagai tersangka yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornel. Ini ayat 666 discovery ini. Sesungguhnya keterkaitan kesarjanaan hukum dari nama Irwan Cornel sejak tahun 2008 yang diperkarakan ataupun dijahili ataupun mengalami prank dari orang-orang tidak bertanggung jawab yang berlokasi di Universitas Sumatera Utara. Konteks menyatakan sepertinya pertemanan dari nama Irwan Cornel di masa-masa kuliah ataupun juga pihak Universitas Sumatera Utara sendiri, karena keterkaitan juga ketokohan keterkenalan dari nama Irwan Cornel di masa-masa kuliah dari nama Irwan Cornel. Konteks berlangsung dan menyatakan definitif perkara supernatural yang dimasukkan oleh ayat 666 discovery ini menjadi meluas, menjadi bervariasi secara segmen kronologi perkaranya, secara perkara-perkara yang mengikutinya, seperti juga tentang prostitusi ataupun juga dunia pelacuran yang mensasarkan, mentargetkan kambing hitam perkaranya kepada nama korban perintis perkara supernatural abad milenium ini, nama Irwan Cornel. Hal ini dinyatakan perlu juga untuk dikonferensikan sehingga pengurusan perkara supernatural dimaksud dapat diupayakan ataupun juga dieksekusi. Aktivitas supernatural Human Commanding Ghost from Grave menyangkut tentang prostitusi terselubung, tersembunyi, seakan-akan misteri di dalam kamar-kamar indekos, di mana lokasi tersebut juga termasuk Universitas Sumatera Utara. Nama Irwan Cornel dinyatakan
berstatus sebagai target ataupun sasaran untuk kambing hitam perkara dimaksud. Perkara prostitusi, pelacuran ataupun pertemanan yang menjurus percintaan seksualitas dunia mesum di Indekos. Cinta untuk nama Irwan Cornel. Demikian konteks ini diinginkan untuk menyatakannya. Asmara kepada nama Irwan Cornel, di mana kemudian menjadi prahara seakan-akan berumah tangga. Ternyata orang-orang lagi mesum di Indekos. Konteks menyatakan nama Irwan Cornel adalah sasaran ataupun target untuk status kambing hitam perkara mesum di Universitas Sumatera Utara. Nama Irwan Cornel, pemilik internet ID 666 ini dinyatakan berstatus sebagai korban dari aktivitas prank ataupun kejailan dengan metode kriminal supernatural Himen Komandinggo Sunggrip atas nama ketersangkaan termasuk juga Universitas Sumatera Utara di dalamnya. Selain juga daripada universitas-universitas lain di Kota Medan, Sumatera Utara ataupun juga Indonesia. Konteks menyatakan diprioritaskan tentang hal tersebut karena menyangkut akademik, persoalan dari nama Irwan Cornel yang ingin disasarkan kepada perguruan tinggi ataupun pihak universitas dengan mengambil sampel perkaranya kepada Universitas Sumatera Utara yang merupakan lokasi domisili alamat pendidikan perguruan tinggi dari nama Irwan Cornel pada masa-masa kuliah nama Irwan Cornel, di mana menyangkut juga status Universitas Sumatera Utara tersebut sebagai tersangka aktivitas kriminal supernatural berlangsung sejak tahun 2008, menyangkut juga tentang pertemanan atau kemahasiswaannya dan menyangkut juga asmara ataupun cinta untuk Irwan Cornel. Konteks menyatakan hal ini tentang kamuflase, manipulasi, rekayasa, percintaan ataupun kisah cinta asmara yang mahligai untuk nama Irwan Cornel. Konteks menyatakan ini adalah prostitusi, di mana nama Irwan Cornel adalah kambing hitam perkara para tersangka ataupun pelaku yang sesungguhnya merupakan kelanjutan dari perkara ketersangkaan Universitas Sumatera Utara untuk kejailan status kesarjanaan hukum kepada nama Irwan Cornel yang lalu kemudian menjadi persoalan prostitusi in the kos. Di kos-kosan itu banyak orang mesum dengan alasan tentang cinta asmara kepada nama Irwan Cornel. Untuk menyatakan perlu untuk dikomprensikan tentang ini. Orang-orang berpoligami secara tanpa sertifikat autentik akte pernikahan di Indekos di universitas-universitas termasuk Universitas Sumatera Utara, menikah di bawah tangan tanpa tertulis dan dinyatakan pastilah itu mesum, namun berkriteria seperti pernikahan berpoligami, satu orang lelakinya namun banyak perempuannya. Konteks menyatakan indikasi sangat kuat sekali sesungguhnya menyangkut status nama Irwan Cornel sebagai kambing hitam perkara cinta mereka. Konteks menyatakan nama Irwan Cornel ini punya cinta yang dimanipulasi ataupun dikhianati. Konteks menyatakan perlu dikonferensikan tentang hal ini karena nama Irwan Cornel berkemungkinan berstatus korban dari kisah cinta pernikahan. Konteks menyatakan nama Irwan Cornel ini merupakan kambing hitam cinta pernikahan yang berantai-rantai, di mana lalu kemudian dinyatakan juga menyangkut juga kepada maraknya usaha tempel ban ataupun perbengkelan, tersabotase usaha tambal bannya, perbengkelannya atas nama korban, nama usaha tambal ban, nama Irwan Cornel sebagai bagian dari suatu perkara yang sama menyangkut pernikahan yang bermanipulasi cinta asmara Irwan Cornel. Lalu kemudian tentang keuangan nama Irwan Cornel, usaha tambal ban perbengkelan nama Irwan Cornel, tersabotase usaha tambal bannya, perbengkelannya atas nama usahawan tambal ban, nama korban, nama Irwan Cornel. Konteks menyatakan ini berkait-kaitan dan perlu untuk dikonferensikan. Konteks menyatakan hal ini sesungguhnya
berkemungkinan latar belakang juga tentang status keterkenalan, ketokohan, kemahasiswaan Nama Irwan Cornell di masa-masa perkuliahan Nama Irwan Cornell, di mana mereka kemudian menjadi satu jaringan yang dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Kemungkinan orang-orang yang mengenal nama Irwan Cornell bukan dari Universitas Sumatera Utara, ataupun mungkin berasal dari Universitas Sumatera Utara, menyangkut akademik ataupun perkuliahan dari nama Irwan Cornell, di mana perkara itu berkaitan satu sama lain. Konten menyatakan mereka semuanya terkumpul pada momen-momen sekarang ini di lokasi yang bernama Pajak Usu. Aktivitas supernatural atas nama mereka yang kemudian bersangkut-sangkutan kepada entertainment nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta, kalangan artis selebritis Ibu Kota Jakarta, termasuk juga nama Baby atau juga Nia Luna Maya, maksud saya Luna Maya, Baby, kurang lebih seperti itu. Konten menyatakan bahwa perkara ini menyangkut kepada Pajak Usu. Konten tersebut menyatakan hal persoalan supernatural ini perlu untuk disangkutkan kepada pemerintah nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta juga karena menyangkut ambisi dari Universitas Sumatera Utara tentang ketokohan nasional Indonesia. Dosennya, guru besarnya, di mana nama Irwan Cornell sesungguhnya dimanfaatkan atau berada pada status orang yang dijahili tentang keterkenalan, ketokohan, kemahasiswaannya di masa kuliahnya untuk terhubung secara nasional Indonesia sesungguhnya, untuk keterkaitan kepada jaringan televisi nasional Indonesia sesungguhnya, menyangkut tentang Universitas Sumatera Utara, di mana Irwan Cornell tidak diberitahukan tentang hal tersebut, di mana hal persoalan ini menyangkut juga tentang akademik, perkuliahan ataupun gelar kesarjanaan hukum dari nama Irwan Cornell, tentang kecemburuan, ketokohan, kemahasiswaan nama Irwan Cornell, keterkenalannya di masa-masa kuliah. Konten menyatakan nama Irwan Cornell sesungguhnya adalah sarjana hukum di awal persoalan ini. Sejak tahun 2008, sungguhnya sarjana hukum, namun kemudian dijahili ataupun mengalami prank oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Keterkaitan ambisi untuk kecemburuan, ketokohan, keterkenalan nama Irwan Cornell di masa-masa kuliahnya, pertemanan nama Irwan Cornell di masa-masa kuliahnya. Konten menyatakan menyangkutlah persoalan ini satu sama lain sebagai ketersangkaan yang lalu kemudian jaringan. Di mana konten menyatakan persoalan ini perlu juga untuk dikaitkan kepada pemerintah nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta, menyangkut tentang ketersangkaan yang serupa ataupun tentang konspirasi aktivitas supernatural secara nasional Indonesia. Nama Irwan Cornell yang mengaku sebagai penemu nomor termasuk dalam Alkitab di dunia pada abad ini dinyatakan sebagai pahlawan untuk perintisan eksistensi perkara supernatural, dimaksud sebagai persoalan yang sulit untuk diungkapkan ataupun dipercakapkan secara akademik ataupun secara vulgar. Nama Irwan Cornell menyatakan cakap untuk mengkonferensikannya. Pada momen kali ini, konten menyatakan bahwa supernatural sebagai aktivitas di dalam sosial masyarakat sesungguhnya adalah budaya ataupun kebiasaan yang sudah dilangsungkan sejak turun-temurun di Indonesia, di mana menyangkut itu kepada persoalan-persoalan keseharian di dalam sosial sebagai intrik ataupun trik untuk menyelenggarakan keseharian orang-orang di dalam sosial masyarakat, menyangkut tentang perkara-perkara seperti juga masalah harta warisan secara nasional Indonesia dinyatakan terkait juga penyelesaiannya ataupun perkaranya kepada perkara supernatural, di mana hal supernatural ini sungguhnya adalah perbuatan kriminal yang melanggar hukum yang ingin dieksekusi ataupun diperkarakan pada momen-momen tahun milenium ini. Atas dasar klaim Internal Ayat 666 Kodeks Kriminal yang dinyatakan sudah definitif signifikan terkait perkembangan pengalaman
perkaranya ataupun telekomunikasi kontak bodi supernatural yang terhubung kepada pemerintah Indonesia. Di mana konteks selanjutnya menyatakan ada orang-orang luar ataupun orang asing ataupun orang yang bukan kalangan Universitas Sumatera Utara memanfaatkan keadaan ini dan perlu untuk dikonferensikan ataupun dipercakapkan guna kejelasan tentang asal muasal ataupun latar belakangnya, kemungkinannya bagaimana. Konteks menyatakan demikian. Apakah orang-orang tersebut memang berkaitan kepada pemerintah nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta ataupun juga ketokohan tokoh-tokoh nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta, atau menyangkut juga tentang kepolisian ataupun latar belakang yang lain? Karena pada persoalannya konteks terhubung menyatakan bahwa Universitas Sumatera Utara merasa bahwa orang-orang dari luar ini mengganggu Universitas Sumatera Utara. Keterkaitan pun status ketersangkaan perkara yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornel, di mana nama Irwan Cornel dinyatakan merupakan perintis yang diakui oleh Universitas Sumatera Utara, pelopor dari eksistensi perkara supernatural Abah Muslim ini. Menyangkut juga tentang status ketersangkaannya, termasuk kepada orang-orang dari luar Universitas Sumatera Utara. Apakah itu preman, ataukah itu pelacur, ataukah mungkin orang-orang tidak dikenal yang memiliki status identitas dan latar belakang yang tidak tahu dari mana dan bagaimana muasalnya. Nama Irwan Cornel dinyatakan adalah sosok ataupun figur ketokohan mahasiswa yang dikenal oleh Universitas Sumatera Utara. Sejak dari pengurusan ataupun perkembangan persoalan fenomena supernatural Abah Muslim ini, ataupun sejak dari tahun sebelum 2008. Nama Irwan Cornel ini adalah mahasiswa di Universitas Sumatera Utara yang berpendidikan ataupun belajar di Fakultas Hukum. Konteks menyatakan bahwa nama Irwan Cornel ini merupakan pihak yang dimanfaatkan di dalam perkara ini. Keterkaitankah menyangkut tentang rektorat ataupun birokrasi kampus ataupun dunia kemahasiswaan ataupun juga tentang Fakultas Hukum? Keterkaitankah tentang pertemanan, termasuk juga tentang nama Adivana Merdeka Ginting Sukakah, orang tua kandung dari nama Irwan Cornel yang dinyatakan berstatus lencana emas Universitas Sumatera Utara, pencetus pemilik nama dan logo dari Universitas Sumatera Utara. Di mana perkara ini secara kelanjutan perkembangannya menyangkut telekomunikasi atau kontak menghubungi nama Irwan Cornel ingin diurus ataupun dijadikan referensi melalui konferensi internet ID 1666 yang Discovery ini. Menyangkut juga tentang keuangan untuk nama Irwan Cornel, eksekusi perkaranya ataupun juga kelanjutan tentang judul appointment menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab di dunia yang sebenarnya atas nama internet ID 1666 yang Discovery ini. Nama Irwan Cornel dinyatakan perlu untuk melangsungkan konferensinya. Kembali lagi menyelenggarakan konferensinya. Mana konteks menyatakan hal ini keterkaitan juga kepada nama, logo, cetusan ataupun ide dari nama Irwan Cornel, Blitz Production, rumah produksi event organizer entertainment bernama Blitz Production, yang sesungguhnya pada mulanya menjadi salah satu juga bagian dari kronologi perkara, di mana pihak Universitas Sumatera Utara ataupun dosen dihubungi oleh temannya Irwan Cornel yang lalu kemudian tidak mengetahui kalau pihak Universitas Sumatera Utara punya keminatan dengan logo serupa Blitz Production ini. Logo nama Blitz Production ini diminati dan diinginkan oleh pihak Universitas Sumatera Utara, yang kemudian menjadi perkara keterkaitan kepada persoalan supernatural, di mana dinyatakan bahwa nama Irwan Cornel punya talent ataupun juga logonya keren. Konteks menyatakan Blitz Production merupakan satu bagian segmen perkara juga yang menyangkut tentang nama Irwan Cornel.
Universitas Sumatera Utara memiliki keminatan untuk kreasi ataupun hobi, ketertarikan juga, mengkoleksi juga untuk potensi-potensi perkembangan dari mahasiswanya. Salah satunya tentang nama logo Bliss Production yang menyatakan pada waktu itu rumah produksi adalah bisnis ataupun proyek yang diminati oleh Universitas Sumatera Utara, serupa seperti NGO ataupun juga kelompok untuk usaha bidang entertainment yang lalu kemudian ingin diambil alih oleh Universitas Sumatera Utara. Demikianlah kronologi Bliss Production dimaksud. Di mana konteks menyatakan Bliss Production ini menjadi jembatan ataupun perhubungan selanjutan tentang perkara supernatural ini antara pihak Universitas Sumatera Utara kepada Entertainment Nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta, di mana selanjutnya perkara menjadi bertambah-tambah ataupun bervariasi karena keterkaitan aktivitas supernatural ketersangkaannya sudah membingungkan dalam pengertian status ketersangkaan ini sebenarnya termasuk juga tentang klaim internet ID 666 Discovery Mining, di mana nama Irwan Cornell melalui internetnya sudah menyatakan bahwa ketersangkaan supernatural Abah Melim ini menyangkut juga orang-orang tidak bertanggung jawab dalam sosial masyarakat, orang-orang yang juga bukan berasal dari Universitas Sumatera Utara, seperti juga preman ataupun juga selebritis ataupun juga menyangkut kalangan dukun lokal untuk menyatakan demikian, ataupun menyangkut juga tentang pertemanan dari nama Irwan Cornell, di mana nama Irwan Cornell ini dinyatakan merupakan ketokohan pertemanan yang terkenal di masa kuliahnya, baik secara Universitas Sumatera Utara maupun di luar Universitas Sumatera Utara. Konteks menyatakan menyangkut tentang perkara supernatural yang dimaksud pada perkembangan kemudiannya hingga tahun 2021 ini, yang dinyatakan oleh internet ID 666 Discovery Mining sudah dikonfirmasi melalui internet global kepada alien family global Abah Millennium ini, asal Amerika Serikat, Eropa ataupun juga jaringan internet global lainnya, yang mana pada penjelasannya tentu saja semakin membingungkan tentang status ketersangkaannya, di mana setelah ditemukan bahwa ketersangkaan ini menyangkut jaringan pertemanan hingga kepada internet sosial media. Konfirmasi Alien Family Internasional ini merupakan acuan untuk kemungkinan pengurusan status ketersangkaan tersebut, dengan juga polemik ataupun persoalan status sebagai alien reincarnation human kepada nama Irwan Cornell, yang merupakan klaim internet ID 666 Irwan Cornell Discovery Mining selanjutnya tentang perkara supernatural yang berlangsung ini, di mana hal tentang status alien reincarnation human ini dinyatakan menyangkut kepada takdir Roh Kudus, menjadi persoalan kemudian karena menyangkut pengurusan kejelasan status ketersangkaan Abah Millennium ini. Ketersangkaan yang dinyatakan atas nama Himen Commanding Gosum Grave, dukunisme lokal yang sukses dengan aktivitas supernaturalnya, ataupun juga etnik kostum lokal, suku lokal Indonesia. Konteks menyatakan hal persoalan ketersangkaan tersebut ingin diupayakan ataupun dilangsungkan menyangkut keuangan kepada nama Irwan Cornell, di mana pihak Universitas Sumatera Utara diinginkan ataupun menyatakan diri sebagai pihak yang ingin mempertanggungjawabkan persoalan tersebut sebagai appointment untuk eksekusi perkara dimaksud, sekaligus juga tentang pengurusan kepastian tentang mengaku menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab atas nama 666 Ruang Discovery ini, terkaitan juga kepada
penjelasan alien reincarnation human ataupun juga menyangkut alien family internasional abad milenium ini, untuk appointment tentang nomor termasuk ke dalam Alkitab, dan menyangkut tentang nasional UFO atau istilahnya kepada Ethereum Galactica, alien family internasional abad milenium, ataupun juga menyangkut tentang nama alien Emerter. Hal ini dinyatakan menyangkut kepada agama, keterkaitan juga supernatural inikah agama yang dimaksud. Demikianlah polemik yang berlangsung, di mana keimanan ataupun kepercayaan menjadi ambisi selanjutnya tentang persoalan ini. Pada momen milenium ini, fenomena supernatural muncul dan dinyatakan bersangkutan dengan agama ataupun iman ataupun kepercayaan pada momen-momen pengalamannya. Hal ini adalah kejadian ajaib-ajaib, di mana hal yang ajaib-ajaib dinyatakan menyangkut iman, menyangkut kepercayaan. Pengurusannya lalu kemudian bertemu dengan klaim mengaku menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab 666 di dunia atas nama 666 Irwan Koniska Framing, yang merupakan mahasiswa yang pernah belajar ataupun berpendidikan di Universitas Sumatera Utara, nama Irwan Cornell, di mana penjelasan selanjutnya menyangkut juga tentang takdir kepada Roh Kudus dengan penjelasan ataupun pengertian yang unik ataupun perlu untuk dikonferensikan kembali guna disertasi Universitas Sumatera Utara ataupun konsep diktat resolusikah ataupun tesiskah dari Universitas Sumatera Utara untuk internasional ataupun momen pengalaman abad milenium ini sangat istimewa sekali. Konteks menyatakan tentang penjelasan perjuangan untuk eksistensi perkara supernatural, kode milenium, kode human commanding Ghost from grave, kode 666, untuk pengertian takdir kepada Roh Kudus dengan atribut ataupun pengertian status sebagai alien reincarnation human yang menyangkut kepada nama alien Emerter, dan lalu kemudian menyangkut penjelasan tentang status takdir Roh Kudus sebagai pejuang untuk eksistensi kenegaraan mata uang 666, kepemilikan alien family di antara negara-negara manusia sebagai disertasi ataupun juga konsorsium bersama Universitas Sumatera Utara. Pada momen pengalaman fenomena supernatural abad milenium ini, tidak menyangka perkara ketersangkaan ini lalu kemudian berjumpa appointment dengan nomor termasuk ke dalam Alkitab, sekaligus juga tentang takdir kepada Roh Kudus, atribut status yang tertera di dalam kitab suci. Penjelasannya yang unik ataupun istimewa menjadi pertanyaan atau diinginkan untuk menjadi disertasi bersama alien friendship human abad milenium ini, alien farm internasional dan Universitas Sumatera serta juga pihak pemerintah Indonesia ataupun juga internasional, keterkaitan tentang pertemuan abad milenium ini. Alien farm internasional kepada 666 di dunia, mana menyangkut juga keterkaitan kepada istilah Roh Kudus ataupun takdir Roh Kudus, perjuangan eksistensi perkara kode milenium, kode human commanding Ghost from grave yang dinyatakan berstatus sebagai veteranis masa depan untuk nama alien Emerter ataupun takdir kepada Roh Kudus itu sendiri. Perjuangan untuk eksistensi kenegaraan mata uang 666 untuk pengertiannya yang selanjutnya. 666 dalam kondisi framing dinyatakan mengalami konspirasi tersembunyi terselubung misteri dari Universitas Sumatera Utara. Keterkaitan juga kemungkinan untuk pengurusan kesarjanaan nama Irwan Cornell. Dinyatakan sesungguhnya hal yang dapat diupayakan namun tidak dihubungi kepada nama Irwan Cornell. Pihak Universitas Sumatera Utara dinyatakan berhubungan pada momen-momen perkembangan perkara ini kepada para tersangka ataupun para pelaku, di mana mereka ini memiliki
janji ataupun kerjasama appointment dengan Universitas Sumatera Utara untuk perkuliahan mereka, di mana mereka ingin menjadi sarjana. Mereka ini adalah orang-orang yang berlatar belakang dunia kriminal ataupun dunia kejahatan, mana mereka termasuklah sabotase usaha tambal ban atas nama korban, nama usaha tambal ban, nama Irwan Cornell. Mereka adalah persoalan selanjutnya bagi Universitas Sumatera Utara, di mana mereka dinyatakan berdomisili alamat in the cost mereka ini di Universitas Sumatera Utara. Mereka berperkara status ketersangkaan supernatural human commanding ghost grave kepada nama Irwan Cornell, di mana mereka ini merupakan pihak yang menghubungi Universitas Sumatera Utara untuk tidak memberitahukan kepada nama Irwan Cornell. Demikian konteks menyatakan sepertinya begitu. Keterkaitan tentang aktivitas prostitusi yang mereka langsungkan, untuk menyatakan menghubungi kembali, ataupun juga keterkaitan pertemanan yang mencerobohi ataupun mencederai perintisan perkara supernatural abad milenium ini atas nama klaim internet ID 666 dalam kondisi discovery ini. Mereka dinyatakan perkara yang selanjutnya yang juga merupakan bagian untuk autentik pengurusan klaim internet ID 666 dalam kondisi discovery ini, tentang juga pengurusan keuangan ganti kerugian ataupun reward kepada nama Irwan Cornell, di mana ketersangkaan tersebut berjaring-jaringan seperti berantai-rantai, dengan fokus utamanya secara perkembangan yang terkini menyangkut kepada fenomena maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan di Kota Medan ataupun Provinsi Sumatera Utara, termasuk lokal daerah-daerah se-Indonesia. Kontak menyatakan bahwa mereka ini adalah pihak yang beraktivitas supernatural dengan keterkaitan satu sama lainnya. Prostitusikah, maraknya usaha tambal ban, ataupun juga pertemanan yang mencerobohi, di mana konteks terhubung menyatakan mereka ini ada yang sudah menjadi sarjana ataupun berumah tangga pada momen-momen pengurusan perkara ini, termasuk juga mereka oknum-oknum kepegawaian secara kelanjutan riwayat hidupnya sejak dari momen perkara supernatural abad milenium ini atas nama perintisan internet ID 666 kondisi discovery meaning sejak tahun 2008, di mana nama Irwan Cornell dinyatakan merupakan korban kambing hitam status ketersangkaan mereka untuk mencapai gelar kesarjanaan mereka, di mana mereka terang-terangan menyatakan menjiplak ataupun menduplikasi cara pikir intelektual akademik nama Irwan Cornell untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Mereka ini sudah menjadi pegawai ataupun oknum kepegawaian, sudah menikah mereka dan meninggalkan persoalan supernatural nama Irwan Cornell dimaksud. Mereka inilah orang yang juga menjadi bagian untuk pengurusan keuangan kepada nama Irwan Cornell, di mana dinyatakan pihak Universitas Sumatera Utara memerlukan konferensi atas nama Irwan Cornell ataupun internet ID 666 discovery ini untuk memastikan ataupun mengeksekusi status ketersangkaan mereka, di mana pihak Universitas Sumatera Utara termasuk sebagai tersangka di dalamnya. Konten menyatakan sejak tahun 2008, aktivitas supernatural human commanding ghost grave diselenggarakan mereka di lingkungan kampus Universitas Sumatera Utara secara berkelanjutan, di mana nama Irwan Cornell memang direkayasa secara sengaja, memang dimanipulasi untuk tidak mengetahui lokasi ataupun duduk perkara ketersangkaan supernatural dimaksud, yang mana sungguhnya atas nama Universitas Sumatera Utara, keterkaitan kepada kesarjanaan hukum dari nama Irwan Cornell, di mana nama Irwan Cornell dinyatakan mengalami kejahilan ataupun mengalami aktivitas prank mencerobohi dari Universitas Sumatera Utara ataupun Fakultas Hukum untuk keterkaitan gelar kesarjanaan hukumnya. Konten menyatakan hal itulah yang bertaut-tautan kemudian menjadi
gerombolan ataupun komplotan Universitas Sumatera Utara beraktivitas supranatural di lingkungan kampus Universitas Sumatera Utara, di lingkungan kampus USU. Konteks menyatakan lalu kemudian menjadi aktivitas yang berkaitan dengan mesum ataupun juga kumpul kebo di setiap indekos di Universitas Sumatera Utara. Konteks menyatakan nama Irwan Cornel ini definitif sesungguhnya dikenali untuk statusnya sebagai perintis perkara sejak tahun 2008, menyangkut juga statusnya sebagai korban utama perkara supernatural tersebut. Atas nama ketersangkaan orang-orang tidak bertanggung jawab, yang mana mereka termasuk juga kalangan-kalangan Universitas Sumatera Utara, alumni dari Universitas Sumatera Utara, menyangkut juga mahasiswa-mahasiswi yang masih berkuliah di Universitas Sumatera Utara, di mana nama Irwan Cornel dinyatakan memang layak untuk menuntut ataupun tidak menerima perkembangan persoalan ini, karena keterkaitan juga tentang keuangannya, dan keterkaitan juga tentang tersabotase usaha tambal bannya, perbengkelannya atas nama dirinya, usahawan korban sabotase usaha tambal ban pada tahun-tahun sekarang ini, nama Irwan Cornel. Kontak menyatakan pengurusan keuangan ini menyangkut juga total nominal yang dimaksud 500 juta rupiah untuk Irwan Cornel dari perkara tersabotase usaha tambal bannya secara provinsi, lokal Kota Medan, di mana menyangkut juga tentang total nominal 22 triliun rupiah secara nasional Indonesia. Komitmen ataupun tuntutan ganti kerugian yang sudah dikonferensikan oleh nama Irwan Cornel sejak tahun-tahun berlalu, 2010, 2015 hingga tahun 2021 ini, di mana menyangkut zona teritori perkara secara nasional Indonesia, keterkaitan juga status mempaholani ataupun merintis eksistensi perkara, dan keterkaitan juga tentang option untuk pengurusan keuangan tersebut dalam bentuk proyek, tidak dalam bentuk uang tunai, seperti juga proyek dengan judul Fatsun, Vape Alien 666 Utility Nutrient, Fatsun, Vape 666 ruang discovery ini. Kota menyatakan ingin disanggupi, ingin direalisasikan sebagai proyek untuk mencukupi total nominal kerugian ataupun reward sesungguhnya, keuangan sesungguhnya, keterkaitan pada dasar tersabotase usaha tambal bannya sesungguhnya atas nama korban nama Irwan Cornel. 22 triliun rupiah kah ataupun juga 500 juta rupiah kah menyangkut kepada option untuk realisasi proyek yang dimaksud. Seperti juga Fatsun, Vape Alien 666 Utility Nutrient ataupun juga tabungan BRI 666. Konteks menyatakan nama Irwan Cornel ini sah, definitif dikenali dengan otentik ataupun keberanian untuk membuktikan perkaranya melalui klaim internetnya, konferensi internetnya, di mana konteks terhubung menyatakan bahwa nama Irwan Cornel ini definitif perlu untuk diurus karena berkemungkinan besar mengalami kecurangan, dicerobohi orang, dicelakai orang. Tersangka-tersangka tersebut alumni ataupun mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara, keterkaitan status mereka sebagai tersangka ataupun juga menyangkut dunia prostitusi. Mereka ini termasuk kalangan pelacur. Setelah mereka kuliah, mereka jadi bondon. Konteks menyatakan samar, serupa, kira-kira kayaknya kayak gitu. 666 ruang discovery ini diinginkan untuk melangsungkan konferensinya kembali karena dinyatakan merupakan pihak yang sesungguhnya layak untuk pengurusan perkaranya, untuk keuangannya, untuk statusnya sebagai korban dari perkara ini, perintis perkara ini sejak tahun 2008, di mana Irwan Cornel dinyatakan sama sekali tidak disangka, tidak diduga oleh Universitas Sumatera Utara mampu untuk melangsungkan percakapan ini, konferensi internet AI 666 discovery ini. Menyangkut juga statusnya sebagai kambing hitam perkara para tersangka atau pelaku, statusnya sebagai korban utama dari aktivitas ketersangkaan mereka, di mana Irwan Cornel dinyatakan layak untuk segmen perkaranya. Seperti juga kekayaan intelektualitas akademik pribadi dari nama Irwan Cornel, di mana menyangkut juga tentang akhlak ataupun budi ataupun etika ataupun moral dari nama Irwan Cornel di sini tersebut sama sekali tidak diduga ataupun tidak disangka oleh pihak Universitas Sumatera Utara. Irwan Cornel ini dinyatakan serupa sejenis seperti orang suci sebenarnya ya. Seperti
syekh ataupun juga pastor punya etika, punya moral, punya akhlak dan juga budi yang bagus, di mana hal tersebut sungguhnya adalah pointer juga untuk kelayakan urusan keuangannya. Maka konteks menyatakan nama Irwan Cornell ini ingin direposisikan kembali untuk statusnya sebagai sosok ataupun pihak yang layak di dalam sosial ataupun menyangkut pengurusan kehidupannya, masa depannya. Karena pembuktian ataupun dasar terbukti statusnya sebagai korban utama atas pelanggaran-pelanggaran hukum oleh para tersangka pelaku aktivitas supernatural Human Commanding Ghost from Grave. Konteks menyatakan pembuktian tentang perkara intelektualitas akademik nama Irwan Cornell dinyatakan memenuhi syarat untuk status nama Irwan Cornell sebagai pihak yang diterima di hadapan hukum. Berkaitan juga tentang psikologinya ataupun kewarasannya, di mana menyangkut juga tentang hak-hak privasinya ataupun hak-hak pribadinya, di mana keterkaitan pula kecakapan hukumnya ataupun kesadaran hukumnya, dan juga menyangkut tentang gelar kesarjanaannya. Terkait tentang klaim gelar kesarjanaan profesor atas nama Irwan Cornell yang dinyatakan berkronologi ataupun berpenjelasan, berkonferensi, untuk menyatakan bahwa nama Irwan Cornell ingin dilayakkan tentang hal-hal tersebut menyangkut pengurusan keuangan kepada nama Irwan Cornell, di mana nama Irwan Cornell juga dinyatakan merupakan korban dari kecurangan pengurusan persoalan menyangkut tentang jaringan pembuktian perkara dimaksud tidak dipertanggungjawabkan ataupun dicerobohi ataupun dicelakai. Karena maka hal tersebut nama Irwan Cornell diinginkan untuk melangsungkan konferensinya kembali sehingga bisa diurus untuk kelayakannya tentang keuangannya ataupun statusnya sesungguhnya sebagai korban dari aktivitas kejahatan supernatural Human Commanding Ghost from Grave, orang-orang tidak bertanggung jawab di dalam sosial masyarakat, di mana konteks ini diinginkan juga untuk menghubungi ataupun mengkonfirmasi pada momen ini kepada pemerintah nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta sebagai pihak yang diinginkan juga ikut serta dalam pengurusan status ketersangkaan tersebut menyangkut kepada nama Irwan Cornell juga secara pokok sebagai korban utama dari konspirasi, manipulasi, rekayasa para tersangka tersebut. Status tersangkakah mereka ataupun status korbankah mereka? Mereka ini dinyatakan mencerobohi persoalan ini, termasuk cara utama mencerobohi nama Irwan Cornell, internet ID 666 Irwan Cornell Discovery ini. Mereka ini, pelaku-pelaku ini mencerobohi persoalan kalangan prostitusi. Mereka ini ternyata mereka ini mencelakai tentang perkara yang dimaksud oleh nama Irwan Cornell, intelektualitas akademik nama Irwan Cornell, kemampuan kecakapan hukum dari nama Irwan Cornell, kesarjanaan ataupun keakademikan dari nama Irwan Cornell dan sebagainya. Seperti juga yang telah dijelaskan oleh nama Irwan Cornell melalui internet 666 Irwan Discovery ini. Jelas sekali para tersangka ini mencerobohi dan ingin diurus kembali untuk kelayakan nama Irwan Cornell, di mana menyangkut juga kepahlawanan nama Irwan Cornell untuk perkara yang serupa secara sosial, di mana hal yang membingungkan selanjutnya adalah gerombolan ataupun komplotan di dalam sosial tersebut dicurigai berstatus ganda ataupun dua statusnya, status tersangka termasuk juga status korban. Apakah mereka korban ataukah juga tersangka? Tersangkakah mereka ataukah mereka korban? Sebenarnya mereka ini statusnya apa? Demikian konteks terhubung menyatakan, di mana nama Irwan Cornell diinginkan untuk melangsungkan konferensinya sehingga bisa mengupayakan perkara ini. Mereka ini jelas mencerobohi, konteks menyatakan demikian. 666 Irwan Discovery ini kembali juga dinyatakan berkemungkinan juga berhubungan ataupun berurusan dengan dunia prostitusi, dunia pelacuran, di mana secara riwayatnya mereka ini dapat digolong-golongkan berbeda-beda. Ada pelacuran lama, sudah tua-tua, sudah lama, tempo kemarin. Ada juga pelacuran ataupun prostitusi baru
baru-baru ini sejak tahun 2008, ada juga sejak tahun 2010, ada juga sejak tahun 2015. Pokoknya baru-barulah dua golongan. Konteks menyatakan nama Ridwan Kamil dicerobohi juga keterkaitan tentang hal pelacuran ini, prostitusi ini, di mana menyangkut tentang asmara kepada nama Ridwan Kamil, cinta untuk nama Ridwan Kamil, pernikahan nama Ridwan Kamil, di mana dinyatakan nama Ridwan Kamil ini merupakan acuan sesungguhnya, patok sesungguhnya untuk pernikahan, kemahligaian, rumah tangga, pasangan di tahun-tahun perkara ini. Menyangkut juga orang-orang yang berasal dari Universitas Sumatera Utara, di mana dinyatakan berkemungkinan sangat kuat sekali nama Ridwan Kamil ini dicerobohi sebagai sosok kelaki-lakiannya, sebagai sosok suami, sebagai pria yang sesungguhnya dicintai oleh perempuan. Konteks secara sederhana menyatakan, saya ingin menyatakan Kamil ini punya banyak pacar di USU, termasuk juga di universitas-universitas lain, namun dicerobohi, di mana hal ini sesungguhnya perkara prostitusi, ini perkara pelacuran baru ini ada pelacuran baru, mereka ini sudah jadi lonte, ada juga yang sudah berumah tangga, baik-baik saja hubungannya ada, di mana nama Ridwan Kamil ditinggalkan ataupun dicerobohi keterkaitan pengurusan perkaranya, keterkaitan pengurusan keuangannya hingga tahun 2021 ini, di mana konteks menyatakan perlu nama Ridwan Kamil ini untuk menyelenggarakan konferensi ini sehingga bisa menjadi acuan kepada pihak Universitas Sumatera Utara ataupun pihak pemerintah nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta untuk bekerja sama mengurus persoalan ini. Persoalan ini dicerobohi orang, termasuk juga nama Ridwan Kamil ini dicerobohi orang, tidak dipertanggungjawabkan keterkaitan keuangannya ataupun statusnya sebagai korban utama, kambing hitam para pelaku ketersangkaan yang menyangkut permesuman, menyangkut tentang rumah tangga ecek-ecekan, termasuk juga pasangan seakan-akan berpoligami di indekos. Ya, ada laki-laki berpoligami secara real, dia berpoligami di indekos, di mana-mana, bukan hanya di lingkungan USU. Konteks menyatakan sepertinya sebuah demikian, di mana nama Ridwan Kamil dinyatakan cakap untuk melangsungkan konferensinya, untuk menyelenggarakan monolognya, percakapan sendiriannya. Konteks menyatakan serupa demikian, perlu untuk dilangsungkan itu sehingga bisa mengurus ataupun menjadi acuan pengurusan persoalan ini. Keuangan kepala nama Ridwan Kamil 22 triliun rupiah se-Indonesia, menyangkut juga penjelasan tersebut keterkaitan statusnya sebagai segmen-segmen perkara yang dimaksudkan oleh nama Ridwan Kamil. Perkara supernatural abad ulim ini sesungguhnya adalah perkara sosial, perkara masyarakat, namun kemudian mencengangkan sosok ataupun pihak yang disasarkan, ditargetkan hanyalah cuma saja satu-satunya. Kurang ajar kali enggak itu Kornel? Cuma Kornel yang disasarkan, ditargetkan sebagai kambing hitam persoalan ini. Ini adalah hal yang mencengangkan, di mana persoalan ini sebenarnya persoalan sosial, persoalan masyarakat. Tapi mengapa cuma Kornel saja yang disasarkan sebagai korban dan aktivitas kisah cinta asmara gila ini? Konteks menyatakan ini asmara menyangkut mesum, di mana mereka sebenarnya mencari gigolo. Konteks menyatakan perlu juga itu untuk disebutkan tentang hal loncengan ini. Konteks menyatakan perihal tentang lonceng. Lonte, ya lonte bukan lonceng. Hal ini menyangkut tentang lonte. Konteks menyatakan demikian. Nama Ridwan Kamil dinyatakan sah, definitif terbukti menjadi sasaran bulan-bulanan satu-satunya korban ataupun kambing hitam perkara para komplotan tersangka pelaku aktivitas supernatural Human Commanding Ghost Brief abad milenium ini, di mana nama Ridwan Kamil perlu untuk memperjuangkan statusnya sebagai korban dengan konferensinya, di mana nama Ridwan Kamil dinyatakan punya uang,
Kolonel ini punya uang dari persoalan ini. Tapi mengapa sampai kini masih kena sabotase usaha tambal ban? Marak usaha tambal ban, perbengkelan di mana-mana dengan nama korban, nama usahawan yang diakui oleh Universitas Sumatera Utara, nama Irwan Cornel, perintis perkara supernatural abad milenium ini yang menyangkut juga kepada persoalan maraknya usaha tambal ban atau perbengkelan yang berlangsung. 500 juta rupiah untuk nama Irwan Cornel dinyatakan layak oleh Universitas Sumatera Utara. 22 triliun rupiah dinyatakan menyangkut pembuktian yang bermungkin sekali untuk diselenggarakan. Keterkaitan politik nasional Indonesia, keterkaitan juga Universitas Sumatera Utara, ataupun juga menyangkut lokal daerah-daerah lain se-Indonesia, di mana hal ini juga menyangkut pengurusan keuangan nama Irwan Cornel untuk juga perkara tersabotase usaha tambal bannya. Persoalan ini menyangkut fenomena maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan se-Indonesia. Lokal daerah-daerah se-Indonesia, dari Provinsi Aceh sampai Provinsi Papua, semuanya buka usaha tambal ban, usaha perbengkelan pada tahun-tahun pengurusan perkara ini. 22 triliun rupiah se-Indonesia dengan keterkaitan status ketersangkaan Human Commandingus Sumgrave abad milik ini atas nama klaim internet ID 66 ini mengaku tersabotase usaha tambal bannya, perbengkelannya secara nasional Indonesia, keterkaitan dia sebagai tokoh perkaranya ataupun juga korban aktivitas bulan-bulanan penculikan kekayaan intelektualitas akademiknya, menyangkut kemampuan manajemen keuangannya, manajemen perencanaan masa depannya, menyangkut manajemen pengelolaan usahanya ataupun trik-trik usahanya, dan menyangkut akhlak, menyangkut budi, menyangkut etika, menyangkut pertemanan, menyangkut kewarasan, menyangkut psikologi, menyangkut kecakapan sebagai seorang suami, menyangkut kecakapan sebagai seorang laki-laki, cowok atau pacar, dan segmen-segmen lainnya. 22 triliun rupiah dinyatakan layak itu dan perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu sehingga kemungkinannya bisa untuk diketahui. Secara nasional Indonesia loh, itu Aceh sampai Papua, semua orang sudah hobi, sudah minat untuk membuka usaha tambal ban, usaha perbengkelan. Marak sekali di tahun-tahun sekarang ini, di mana ketersangkaan ini dinyatakan mengikuti juga tentang orang-orang gila di jalanan, di mana mereka ini juga dinyatakan berstatus sebagai komplotan, konspirator yang membingungkan tentang ketersangkaan aktivitas Human Commandingus Sumgrave abad milik ini. Keterkaitan mereka juga kepada pihak distributor ataupun produsen ataupun pabrikan bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang marak pada tahun-tahun sekarang ini. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2021, di mana nama Irwan Cornel dinyatakan sebagai korban utama dari kejahatan aktivitas supernatural mereka, menyangkut konspirasi, pelacuran, prostitusi mereka, keterkaitan penculikan, kekayaan intelektual, manajemen pribadi, kecakapan hukum dari nama Irwan Cornel. Konteks menyatakan nama Irwan Cornel ini sudah layak untuk diangkat menjadi PNS, menjadi pegawai negeri sipil. Konteks menyatakan kenapa tidak sekalian aja jadi hakim di peradilan. Cornel ini cakap hukum, di mana konteks tersebut terselenggara dan dikonferensikan pada momen ini. Pengurusan keuangan untuk nama Irwan Cornel demikian. dalam kondisi ini ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu pada momen ini. 666 kondisi ini memiliki banyak konferensi-konferensi di internet global sosial media seperti juga YouTube, dan masih memerlukan untuk subscribe dari banyak orang untuk pengurusan lanjutan perkara yang dimaksud. Keterkaitan juga tentang pengurusan keuangan pada nama Irwan Cornel. 1666 kondisi ini dapat ditemukan untuk updates ataupun informasinya, ataupun juga next statement, next claim, ataupun konferensi-konferensinya yang selanjutnya, yang lain-lain
melalui sosial media internet masa kini. Seperti juga Google, termasuk juga Facebook, termasuk juga Pinterest, termasuk juga Twitter, termasuk juga Tumblr, termasuk juga link free website seperti Blogspot dan WordPress, mana termasuk juga kepada Bigo Internasional APK. Konten menyatakan Bigo Internasional APK ini merupakan satu kelompok ataupun juga zona yang menyangkut juga ketersangkaan supernatural, komplotan, prostitusi, pelacuran, apa ini. Berkaitan kepada nama Irwan Cornell ataupun 1666 Discovery ini juga sebagai kambing hitam perkaranya ataupun alasan mereka. Terima kasih dan sampai jumpa pada hari yang ke-6 Alam Ciptakan Manusia. Kontak terhubung menyatakan nama Irwan Cornell adalah korban dari aktivitas mesum dengan metode supranatural. Sampai jumpa. Alien Forum Internasional sudah termasuk untuk konfirmasi deklarasi proklamasi eksistensi kenegaraan mata uangnya. Simbol mata uang 666 di mana protokoler angkor prakondisinya diselenggarakan termasuk oleh 666 Irwan Cornell Discovery. So that's all for now, this moment conference, and also about next appointment or resolution for reward or money to name Irwan Cornell. Still waiting and hoping by name Irwan Cornell. See you again on my next internet.